A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait risalah-risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita, bahwasanya kita untuk selalu nahi mungkar, amar ma'ruf, selalu mengajak kepada kebaikan. Di sini saya ingin mengingatkan para saudara iman sekalian terkait yang kita bicarakan, terkait yang sekarang ini lagi viral, yaitu khilafah. Khilafah, banyak orang-orang meneriakkan khilafah. Ini mohon dimengerti terkait khilafah itu supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak keluar dari Islam. Islam itu pandangannya kalau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dunia ini masih kosong, belum ada kepemerintahan, dunia ini masih terbuka luas, baru kita disuruh menegakkan khilafah, disuruh menegakkan kepemerintahan di atas bumi ini sesuai tuntunan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau sudah ada kepemerintahan, kita diingatkan untuk selalu taat kepada kepemerintahan khilafah yang sudah ditegakkan di situ. Disuruh taat, disuruh mengikuti fu bibaiatil awal fal awal. Nah, makna dari khilafah itu kepemerintahan di mana A diteruskan diganti B diganti C, diteruskannya. Nah, itu bentuk khilafah atau roda kepemerintahan. Nah, sekarang supaya kita tidak supaya kita ada gambaran tentang sunnah yang dimaksud atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, nah, kita pilihkan beberapa hadis. Nah, memang dari sisi hadis itu banyak tentang imaroh, tentang khilafah, kepemimpinan. Nah, tapi supaya kita ketahui bahwasanya jangan hanya melihat pandangan-pandangan orang-orang seperti Hizbut Tahrir atau ISIS atau orang-orang yang berhujah khilafah seperti Baraja. Ya, ini akan menjadikan umat itu tersesat. Bahkan kalau dilihat dari pandangan suatu hadis, ya, ketika sudah ada kepemerintahan, ketika sudah ditegakkan khilafah, khilafah itu kepemerintahan, maka ketika kamu atau ada yang menegakkan khilafah lagi di dalam khilafah itu tidak sah, itu batil, tidak boleh diikuti. Itu adalah akidah atau akidah pemberontakan atau tindakan pemberontakan yang dimana tidak direkomendasi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya bahkan ya diancam nanti di akhirat itu tidak ada hujah, tidak ada alasan lagi. Bahwasanya sudah sunnatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh taat, kok malah memberontak. Disuruh taat selama tidak maksiat, kok malah membentuk-bentuk khilafah sendiri. Nah, sebelumnya ya mohon maaf saya dari kalangan orang-orang kampung, orang-orang yang di mana ya ingin juga berkiprah, bahwasanya ingin menyampaikan kajian-kajian yang ada dalam sunnatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalur hadis-hadis yang diriwayatkan oleh
periwayat hadis jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terutama ya ini ya yang saya ambil dari Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu terdiri dari beberapa imam hadis besar termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian ada Malik Muwatta, Imam Malik yang mengarang atau dengan kitabnya Muwatta, kemudian Musnad Ahmad bin Hambal yang merupakan riwayat hadis terbanyak, maksudnya ya yang bukunya itu hadis riwayatnya itu yang banyak ditulis ya. Kemudian Sunan Darimi ya, ini adalah jalur-jalur kitab dari Ahlus Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah, merupakan rujukan-rujukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saya sampaikan di sini ya, bahwasanya ya, Islam itu melarang keras, memberontak, berpecah belah. Ya, kalau di Al-Quran itu wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Nah, jadi dalam Al-Quran firman Allah surat Ali Imran ayat 103, kita diminta atau disuruh, diperintahkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dengan berjamaah, dengan memegang teguh tali Allah berupa Al-Quran. Al-Quran itu isinya peraturan-peraturan, perintah, cerita, dan larangan. Nah, semuanya itu dikerjakannya dengan berjamaah, berkumpul. Nah, berkumpulnya nanti seperti apa? Berkumpulnya kalau misalnya bernegara. Nah, hakikatnya orang itu adalah berkhilafah tadi, bernegara. Nah, bernegara itu ada seorang pemimpinnya yang ditunjuk. Nah, itulah namanya berkhilafah. Lalu, ya, ini saya pilihkan ya hadis dari Musnad Ahmad bin Hambal, hadis riwayat Ahmad 6360 6360. Ya, hadisnya menceritakan bahwasanya la yakhilu li salasatin nafarin. La yakhilu li salasatin nafarin yakununa bi ardi falatin illa amaru alaihim ahadahum. Tidak halal bagi tiga golongan, tiga rombongan maksudnya. Tiga rombongan yang ada di atas muka bumi yakununa bi ardi falatin. Berada mereka di atas bumi, berombongan mereka di atas bumi, illa amaru alaihim ahadahum, kecuali mereka itu memilih salah satunya menjadi pemimpin. Illa amaru alaihim ahadahum. Jadi salah satunya ditunjuk untuk memimpin. Ya, yang jadi pemimpin ya terutama ya yang pandai, yang pinter, yang memahami medan perjalanan supaya rombongan yang dipimpin itu selamat. Nah, ini hakikatnya ya, hakikatnya menunjuk kepemimpinan, menunjuk seorang pemimpin yang menjadi ketuanya, pemimpinnya untuk supaya rombongannya hakikatnya itu selamat. Nah, lalu firman Allah SWT dengan awal mula diciptakannya manusia, khalifah di atas muka bumi, pernah difirmankan Allah SWT atau ada firman Allah SWT yang
menerangkan hal tersebut. Itu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah atau pengganti atau penguasa. Terus para malaikat menjawab, wah ya Allah, adakah dijadikannya manusia itu di muka bumi itu adakah engkau menciptakan manusia yang di muka bumi itu manusia-manusia yang mengalirkan darah, manusia yang membuat kerusakan. Padahal kami ini adalah orang-orang yang mensucikan engkau ya Allah. Kami ini orang-orang yang bertasbih ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi menjawabnya, sungguh aku adalah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, sesungguhnya ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah lebih tahu daripada kamu. Nah, ini kehendak Allah. Allah menciptakan khalifah. Jadi pada basicnya manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Ya, itu menggantikan kedudukan khalifah-khalifah sebelumnya, misalnya penguasa sebelumnya, misalnya jin atau bangsa-bangsa para malaikat dulu yang ada di muka bumi. Nah, itu akan digusur atau akan didatangkan pemimpin-pemimpin baru di muka bumi ini, yaitu manusia. Lagi berdasarkan firman Allah di dalam surat As-Sad ayat As-Sad ayat 26, Allah berfirman, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, jadi Nabi Daud itu dulu jadi khalifah, jadi penguasa, jadi raja sekaligus nabi. Nah, ini adalah kisah khilafah yang ada waktu itu ya. Raja Tolut, kemudian diteruskan Nabi Daud jadi rajanya, nabi sekaligus raja. Kemudian diteruskan oleh putranya Nabi Sulaiman yang juga sekaligus menjadi raja, penguasa, bahkan kekuasaannya sangat luas, jazirah ke wilayah kekuasaannya. Nah, inilah dahulu kisah khilafah ya. A diganti B diganti C sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, basicnya lanjut ya, ini ada dalil yang basicnya manusia itu sebagai pemimpin atau khalifah. Ada hadis dari hadis riwayat Sahih Bukhari 6605 tentang surat An-Nisa ayat 59. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yati.
Warajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'yati wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa abadun rajul ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Jadi ketahuilah bahwasanya tiap-tiap diri Anda, tiap-tiap diri adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban yang dipimpin. Jadi misalnya ini penguasa dimintai pertanggungjawaban kepada rakyatnya. Jadi rakyatnya nanti menjadi saksi di hadapan Allah mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Waduh, siapanya paling banyak ya itu pemimpin itu paling banyak karena tiap-tiap rakyat yang dipimpin akan nanti dimintai apakah kepemimpinannya adil. Bagaimana menurutmu? Waduh, begitu banyaknya semakin besar rakyat yang dipimpin ya maka urusannya akan semakin banyak. Nah, itulah basicnya, ibaratnya itu hakikatnya itu seperti itu. Kalau pemimpin rumah tangga ya yang ini ya disebutkan seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga ya yang nanti bertanggungjawaban sebatas rumah tangganya. Tapi ketika yang dipimpin banyak ya semakin banyak tanggung jawabnya ya maka semakin berat nanti pertanggungjawabannya. Ya, terkaitnya dan juga ini seorang perempuan wal mar'atu ra'iyatun ala ahli bait. Seorang perempuan adalah penggembala atau pemimpin atas rumah tangga suaminya, rumah tangga atau rumah suaminya dan anak-anaknya. Jadi nanti ditanya juga perempuan ditanya tentang pengaturannya, mengatur harta suaminya, mengatur anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, mengatur uang belanjanya, itu semua ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian budak atau orang yang bekerja ikut majikan, makanya ditanya pertanggungjawaban harta benda milik majikannya. Apakah kamu ambil, kamu curi, kamu untit, kamu mengutil harta majikanmu. Nah, itu semua akan ditanya. Tiap-tiap diri wakulukum ro'in mas'ulun an ro'yati. Akan ditanya tentang kepenggembalaannya atau kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari 6605. Sehingga pengertian-pengertian mendasar tentang kepemimpinan bernegara ini harus kita pahami supaya orang iman sebagai orang iman, orang muslim tidak salah paham berideologi tentang khilafah atau kepemimpinan. Ini poin-poin yang tolong nanti dicatat supaya tidak gampang ikut-ikutan teriakan-teriakan seruan orang-orang radikal yang menyerukan khilafah, khilafah, khilafah. Ya. Ini ya, zaman dahulu, peradaban kuno, pemimpin adalah para raja, sultan, khalifah, amirul mukminin, imam, atau dari imamah. Ini adalah sebutan istilah dahulu. Ya, kalau sekarang peradaban modern ini moderat, ini adalah pemimpinnya disebut presiden atau dari bangsa atau negara bentuk republik, pemimpinnya adalah presiden. Jadi pengertian khalifah adalah penguasa atau pengganti yang menguasai, pemimpin penguasa yang mengatur suatu wilayah kekuasaan kepemerintahan.
Kemudian khilafah, ada khilafah kepemimpinannya adalah roda kepemerintahan, kekuasaan. Jadi roda kepemerintahan kekuasaannya itu disebut khilafah. Tadi ya A diganti B, B diganti C. Nah, itu merupakan istilah khilafah atau roda kepemerintahan. Sehingga hakikatnya bila seseorang manusia berada di suatu tempat, maka disitulah akan dikuasai manusia. Jadi pada zaman dulu ya misalnya ini belum ada bangsa dan negara, belum ada orang sebanyak ini, dunia masih sedikit manusianya masih. Nah itu kan bila manusia sudah bermukim di sana, maka manusia akan menguasai daerah itu atau mengolah daerah, memanage daerah itu sehingga disinilah disebut khilafah. Manusianya disebut khalifah. Dan Islam mengatur tata krama, budi pekerti, peradaban umat manusia sebagai khalifah untuk berkhilafah. Nah, manusia itu di dalam Islam akan diatur kekhilafahannya itu seperti apa. Intinya ya yang seperti dilaksanakan oleh Daud, maksudnya Nabi Daud, nah, itu diperintahkan al-fahkum bil haqq. Jadi berhukumlah dengan adil. Tadi ya, nah, fahkum bainan nasi bil haqq. Nah, fahkum bainan nas dengan adil. Itu basic pertama. Basic maksudnya dasar-dasar dari kepemerintahan. Jadi karena kan ini mempunyai kitab dulu waktu ya Nabi Daud itu berkepemimpinan itu sebagai nabi, maka pedomannya ya dari hidayah dari kitab waktu itu yang diwahyukan kepada Nabi Daud waktu itu kitab Zabur. Ya, pedoman utamanya ya yaitu ketauhidan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhukum dengan adil. Berhukumlah dengan adil. Lanjut, jadi istilah-istilah sejarah kepemimpinan berbangsa bernegara adalah misalnya istilah-istilahnya kerajaan, kesultanan itu pemimpinnya disebut raja atau sultan. Khilafah, keamiran, imaroh, imamah. Nah, dulu itu pemimpinnya disebut khalifah atau imam atau amirul mukminin atau amir. Itu istilah yang di daerah Arab sana atau zaman dahulu yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya dulu itu diteruskan oleh sahabatnya itu. Kemudian ini dinasti. Nah, ini dinasti ini pemimpinnya disebut kaisar. Nah, negara republik misalnya ini pemimpinnya adalah presiden. Nah, inilah bernegara. Istilah-istilah ya. Yang lebih tahu lagi ya istilah-istilah ini ya orang-orang yang berkependidikan sejarawan atau ilmu-ilmu sosial ya. Ini lebih lebih paham lagi. Mohon maaf di sini saya bukan apa ya, ahli ilmu sejarah, ahli. Tapi gambarannya itu seperti ini loh. Jangan salah terus kamu berteriak khilafah khilafah di Indonesia padahal Indonesia sudah berkepemerintahan. Teriakanmu berarti kamu itu menyinggung perasaan orang-orang Indonesia, menyinggung umat Islam ini sebenarnya. Karena teriakanmu sendiri itu yang membuat teriakan bernegara lagi. Nah, apa yang kamu maksudkan? Kamu teriak-teriak khilafah itu, kamu bisa-bisa membuat kekacauan karena sudah menegakkan khilafah kok diteriaki lagi khilafah. Nah, ini aneh ya. Ibaratnya sudah ada NKRI, sudah ada Pancasila dan UUD 45 misalnya,
terus diteriaki lagi dengan apa, kamu misalnya meneriaki lagi dengan apa dasarnya dari ISIS atau dari Hizbut Tahrir atau dari khilafah-khilafah basis Hizbut Tahrir sana. Ini kan berarti menyinggung perasaan orang-orang Indonesia, umat Nahdliyin. Karena Indonesia sendiri sudah punya dasar negara, punya Pancasila. Pancasila juga berdasarkan dari syariat-syariat Islam. Nah, yang tadi diperintahkan untuk adil, berketuhanan, pasal apa sila pertama misalnya, berketuhanan yang Maha Esa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk syariat dari Al-Quran, adalah mengenalkan, mensyariatkan bahwasanya umat manusia adalah berdasarkan ketuhanan, berdasarkan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kamu tanpa adanya Allah, maka kamu bukan apa-apa. Kamu tidak hak lagi. Maksudnya ya tidak ada kebaikan, dasar-dasar dari kebaikan dari negara, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan ya diambil dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian diperintahkan untuk berbuat adil. Kemudian persatuan Indonesia, persatuan. Nah, maka ini diambil dari syariat-syariat yang ada di dalam Sunnatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama juga demokrasi. Demokrasi itu perwujudan dari surat Asyura. Jadi musyawarah. Itu hanya istilah tadi aja, istilah-istilah. Jadi istilah itu merupakan bahasa, tapi kaidahnya adalah sama. Bermusyawarah, berdemokrasi, menyampaikan aspirasi, usulan. Nabi Muhammad dulu juga merupakan nabi yang banyak musyawarahnya, yang banyak melakukan musyawarah. Ya bentuknya ya, kaidahnya ya sama dengan demokrasi. Maka Pancasila atau dasar negara kita ya diambilnya dari syariat-syariat agama untuk berbuat adil, untuk meratakan keadilan. Nah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah diambilnya dari syariat-syariat Islam. Ya, mohon maaf ya saya kalau misalkan ada kata-kata yang keterucut salah ya, mohon dimaafkan karena saya orang kampung biasa yang bukan ahli ilmu, tapi berusaha untuk berhujah pada kebenaran, gitu, pada sunnatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya, tidak benar bahwa konsep khilafah itu adalah harus wajib kepemimpinan semua manusia, seluruh umat sedunia di bawah seorang pemimpin. Nah, ini tidak ada keharusan, ya, tidak ada keharusan itu. Seperti ini, khilafah itu, pemimpin itu harus seluruh umat di dunia itu tunduk dalam satu kepemimpinan, satu kepemerintahan. Bukan begitu, tidak ada itu yang diwajibkan atau diperintahkan wajib seperti itu, tidak ada, insya Allah. Ya, jadi seperti zaman Nabi Muhammad SAW dulu ada juga kerajaan, ada negara, istilahnya negara waktu itu yang disebut negara Habasyah. Ya, Habasyah itu pemimpinnya disebut Raja Najasyi. Itu beliau iman dengan adanya dikirim surat untuk maksudnya dikirimi mendapat surat dari Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Islam, ya, itu beliau beriman. Nah, kemudian dengan imannya maka
negara atau bangsa Habasyah, ya, Raja Najasyi adalah orang yang beriman dan menegakkan keadilan di negaranya. Nah, ini salah satu bentuk negara yang dimana di waktu itu tidak disuruh kok terus tunduk di dalam kepemerintahan orang Muslim waktu itu, enggak. Tetap negaranya itu berjalan, kepemerintahannya berjalan. Nah, sedangkan keimanannya disurati untuk menetapi Islam. Jadi eh, diminta atau disuruh ya, diberikan dakwah untuk mengikuti Islam gitu. Jadi Islam, jadi orang iman, jadi orang Islam. Nah, waktu itu memang kepemerintahannya ya di sana banyak orang Yahudi, orang ahli kitab, pembesar-pembesarnya orang Yahudi Nasrani yang konon memerintangi atau tidak langsung mengikuti Islam seperti Raja Najasyi. Nah, tapi Raja Najasyi di sana dihormati Nabi sebagai orang Islam. Ketika wafat, Nabi dan para sahabatnya mensolatkan. Ya, ini patut menjadi gambaran ya, jadi contoh ketika Nabi mengajak untuk Islam, ya, menetapi Islam kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi tetap menjalankan kepemerintahannya sendiri, independen, menjalankan negaranya sendiri, independen. Tidak kok disuruh untuk tunduk di dalam kepemerintahan Islam waktu itu, tunduk di bawah kepemerintahan Nabi Muhammad SAW, tidak, tapi hanya untuk mengikuti ajaran Islam. Itu aja ya. Jadi coba ini kita lanjutkan. Pemimpin itu pelindung, di bawah kepemimpinannya diperangilah musuh dan dengannya dihindarkan bahaya musuh. Sahih Muslim 3428, kitab kepemimpinan. Innamal imamu junnatun. Qala ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi. Fa in amara bitaqwallah azza wa jalla wa adala kana lahu bidzalika ajru wa iyyamur bi ghairihi kana alaihi minhu. Jadi seorang imam, pemimpin itu ibarat perisai. Seseorang berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh. Jadi negara atau kepemimpinan itu adalah melindungi rakyatnya dari musuh, dari peperangan, melindungi musuh-musuhnya. Seperti halnya bangsa Indonesia ini dulu berpecah belah ya, masih belum bersatu, membuat kepemerintahan untuk melindungi rakyatnya dari penjajah. Sudah cocok di Indonesia. Jika seorang imam pemimpin memerintahkan supaya takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, adalah, maka dia imam akan mendapatkan pahala karena keadilannya dan keimanannya, ketakwaannya. Dan jika imam memerintahkan selain itu, selain keadilan atau kedustaan atau kezaliman, maka ia akan mendapatkan siksa setimpal dengan perbuatannya. Hadis-hadis yang lainnya. Nah, ini hadis yang lainnya. An Sa'id an Syu'bah an Abid Tabalah
An Abid Tayyah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isma'u wa ati'u wa istamila alaikum abda habasya ka'anna ra'sahu zabibatan. Dengarkanlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang bangsa Habasyi. Nah, yang tadi ya yang saya singgung. Pak orang Habasyi atau Raja Najasyi, orang Najasyi, raja raja bangsa orang negro-negro, orang apa? Orang Ethiopia ya. Seolah-olah kepalanya gimbal atau rambutnya ya khas ya, rambutnya khas. Kalau panjang itu terurai lebat gitu ya. Nah, meskipun kamu berada di bawah kepemerintahannya sana ya, kamu taatilah, wajib taatilah. Lalu ya seperti tadi saya ceritakan ada kerajaan Raja Najasyi sehingga untuk rakyatnya yang dipimpin tersebut disuruh selalu mendengar dan mentaatinya. Ada Raja Najasyi ini ya. Bangsa Habasya, rajanya istilahnya disebut Najasyi. Sahih Bukhari, kitab hukum bagaimana imam membaiat orang-orang. Orang-orang membaiat imamnya. Seperti halnya di negara kita, ya, kepemimpinan atau pemimpin itu dijanji sumpah kepemimpinan, sumpah baiat. Kemudian rakyatnya berbaiat atau berjanji mengikuti tunduk patuh terhadap kepemimpinan. Nah, itu merupakan ikrar baiat. Baiat itu ikrar. Ya, ini seperti dicontohkan Abdullah bin Umar berkirim surat kepada Abdul Malik Amirul Mukminin. Waktu itu Abdul Malik Amirul Mukminin. Bayaan nasu kola lama bayaan nasu Abdul Malik kanat ilahi Abdullah bin Umar. Ketika orang-orang berbaiat kepada Abdul Malik, Abdullah bin Umar menulis surat, berkirim surat atau mengikrarkan ikrar kepada hamba Allah Abdul Malik Amirul Mukminin. Aku berikrar untuk mendengar dan taat kepada hamba Allah Amirul Mukminin sesuai sunnatullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semaksimal kemampuanku dan sesungguhnya anak-anakku telah mengikrarkan juga, berkirim surat juga seperti demikian. Nah, ini salah satu gambaran ikrarnya ketika ada kepemimpinan. Nah, si Abdul Malik ya Abdul bin Umar ini ikrar juga mengakui kepemimpinan dan berjanji mengikuti kepemimpinan. Nah, ini sudah suatu gambaran baiat atau ikrar. Nah, konsep ikrar itu luas, nggak baku harus jabat tangan, enggak. Harus enggak. Ya seperti ini yang dicontohkan sahabat ini. Sahabat Abdullah bin Umar ini berkirim surat atau mencatatkan diri menjadi rukyahnya atau menjadi pengikutnya atau menjadi rakyatnya. Dan anaknya juga demikian, ikrarnya juga sama, menulis surat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kaidahnya seperti itu. Jadi ikrar baiat itu ada kan banyak digambarkan di dalam hadis-hadis harus berjabat tangan ya. Berjabat tangan terus yang dipraktekkan seperti khilafatul baraja itu, khilafatul isis itu merupakan bagian dari ikrar. Maka ya, ikrarnya ya, maaf itu merupakan contoh-contoh bagian dari ikrar. Tapi
Ketika ikrar dilakukan dengan surat ini aja, itu sudah cukup gitu loh. Sudah, atau dengan mencatatkan diri sebagai WNI, punya KTP, punya SIM, ini sudah merupakan bawaan langsung atau kaidah langsung sebagai warga negara yang harus mengikuti bangsa ini, NKRI ini, Pancasila dan UUD ini, harus tunduk patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yang ada gitu. Seperti halnya sumpah jabatan presiden. Nah, itu merupakan ikrar-ikrar baiat-baiat kepemimpinan. Nah, ini ada redaksi hadis lain yang sama, sehingga kaidah baiatnya umat muslim atau rakyat bangsa ini kepada kepemerintahan ini sudah ada sejak awal didirikannya NKRI. Jadi awal kesepakatan dibentuknya NKRI sudah ada ikrar NKRI, bangsa Indonesia. Ya. Inilah, jangan kok terus kamu beranggapan kita tidak pernah ikrar, kita tidak, loh, salah itu. Atau kita itu dalam kondisi jahiliyah tidak punya kepemimpinan, loh, salah itu. Enggak begitu. Kita sudah punya menegakkan kepemimpinan. Kita menegakkan roda kepemerintahan atau khilafah. Nah, inilah. Jadi orang-orang radikal itu kan sering ya melontarkan man mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Nggak ngaca tuh orang yang melontarkan hadis itu. Dalil itu ke siapa dia mau melontarkannya? Wong kita ini bangsa Indonesia sudah menegakkan kepemerintahan yang sah, diakui PBB, diakui negara-negara tetangga, punya kedaulatan wilayah. Salah orang yang melontarkan hadis, lontaran hadis man mata itu ya. Ini ada lagi hadis lagi diperkuat dengan dalil Sahih Muslim 3441. Man khola ayatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berkata, man khola ayatan min taatin laki Allah yaumal qiyamati la hujjatalah. Wa man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Nah, dalil ini banyak dilontarkan oleh orang-orang radikal. Bahwasanya kita itu tidak pernah berbaiat kepada ucapan seperti ini adalah radikal bila dilontarkan ke kita. Wong kita itu sudah bi baiatil awal fal awal, mengikuti baiatnya yang awal, kepemerintahan roda kepemerintahan yang awal, yaitu NKRI sejak 1945 merdeka, memerdekakan diri melawan penjajah, mengusir penjajah berdarah-darah. Nah, sudah punya kepemimpinan, terus dilempar hadis ini ya salah tempat, salah lempar lo, gitu loh. Lu gak mikir melempar hadis ini ke orang-orang bangsa Indonesia itu gak mikir. Ini namanya radikal, gitu loh. Orang melempar hadis ini kepada orang Indonesia itu berarti orang ini tidak memahami hadis ini, tidak memahami dalil. Maka tidak layak orang-orang melempar hadis-hadis macam ini kepada bangsa Indonesia. Justru man khola ayat dan minto atin. Ya. Jadi orang yang mencabut tangannya atau memberontak. Nah, ya ini loh. Man khola ayat dan minto atin. Orang yang mencabut tangannya dari ketaatan, nanti bertemu Allah tidak ada hujah, la hujjah adalah. Nah. Justru orang-orang yang memberontak, kemudian dia mati, nah inilah maksudnya ini gitu, malah sebaliknya ini.
Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ketika sudah memberontak, ya keluar dari ketaatan, terus kok mati atau ketika bertempur melawan kepemerintahan, ya, maksudnya ini memberontak sampai terjadi pertempuran, terus kok mati, maka matinya mati jahiliyah. Nah inilah harus dipahami hadis ini. Ya, jadi ketika memberontak, kamu memberontak seperti halnya khilafah Baraja misalnya. Khilafahnya Baraja itu kaidahnya, akidahnya, ideologinya, dia membuat kepemerintahan sendiri. Artinya di sini dia keluar dari ketaatan ke pemerintahan yang sah. Artinya dia secara akidah, secara ideologi memberontak. Nah, memberontak dengan hadis ini, dalil ini, maka bila mati, matinya akan jahiliyah. Di akhirat tidak ada hujah. Ya, tolong dipahami, lur, guys, dulur, umat Muslim Indonesia ya. Inilah maksud dari dalil-dalil ini gitu loh. Artinya kamu jangan sembarangan ngikutin orang-orang yang keluar dari ketaatan ke pemerintahan itu gitu loh. Ya ini maksudnya begitu, bukan sebaliknya kok malah dilempar kepada orang-orang bangsa Indonesia. Ya enggak begitu. Ini malahan dalil yang mengena pada diri orang-orang yang membuat khilafah-khilafah yang batil itu gitu loh. Ini sahih Muslim dan di Bukhari juga ada insya Allah. Nah, artinya ya pahamilah supaya kamu tidak menyesal nanti di akhirat. Orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya ya seperti itulah. Nanti ada dalil lagi banyak. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya membuat atau menyeru-nyerukan seruan yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Ketika sudah di dalam pintu, di pinggir pintu, maka ditendanglah masuk ke neraka jahanam. Nah inilah awas hati-hati terhadap orang-orang yang berpaham seperti khilafah-khilafah ISIS, khilafah-khilafah Hizbut Tahrir misalnya, khilafah IJ misalnya. Nah, inilah kaidahnya harus dipahami. Nah, hanya orang-orang yang berpaham Mu'tazilah, separatis, memisahkan diri, membuat kepemerintahan sendiri radikal di dalam kedaulatan NKRI yang tidak mau mengakui kaidah keterkaitan dalil-dalil sunnatul Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan berdirinya NKRI 1945. Nah, inilah lur, hati-hati dengan paham-paham khilafah, jangan ikut-ikutan, gampang ikut-ikutan. Maka belajarlah ini para pemuda, belajarlah yang benar, ngaji yang khatam. Jangan ikut-ikutan Mu'tazilah, separatis, memisahkan diri dari NKRI. Kamu kalau tidak puas dengan NKRI, misalnya tidak puas dengan kepemerintahan, satu ya sabar. Yang kedua ya ada jalurnya, sudah ada jalurnya untuk berdemokrasi, menyampaikan aspirasi. Misalnya kamu dirugikan, terjadi tindak pidana, tindak apa pidana, tindak apalagi ya misalnya ya ada jalurnya, sudah ada jalur-jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Paham Mu'tazilah, mendirikan keamiran, pembaiatan keamiran, ingin mendirikan khilafah di negara yang adalah pelanggaran. Dan sebenarnya banyak mengingkari, melanggar hadis-hadis Nabi yang lain. Larangan keras membaiat keamiran. Kedua, memecah belah umat, memecah belah bangsa. Larangan keluar dari ketaatan ya tadi ya dalil Sahih Muslim ya tadi. Larangan mencela negara,
kepemerintahan. Nah, ini ya, memerangi yang memisahkan diri, memberontak dari persatuan. Nasai, An-Nasai 3956. Qala sami'tu Rasulullah an arfaja. Qala sami'tu Rasulullah. Mendengar aku pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berkata siapa Rasul? Satakunu ba'di, bakal ada setelahku, akan ada setelahku hanatun wa hanatun, kekacauan dan kekacauan. Faman aroda, maka barang siapa ayu farriko yang memisahi, ya, memisahkan amro umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, urusan umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahum jam'un, dan mereka itu berkumpul dan mereka itu bersatu, fatribuhu bisai, maka pukulah dengan pedang, maka perangilah. Jadi orang-orang yang basicnya itu memecah belah, itu sudah salah. Memecah belah umat Islam, umat bangsa Indonesia ini yang sudah bersatu. Ini terus dipecah belah, membentuk kelompok sendiri-sendiri, membentuk khilafah-khilafahan, menganggap orang lainnya kafir. Nah, itu memecah belah umat Muhammad. Ya dalilnya yang diperangi atau itu pekerjaan atau perbuatan seperti itu salah. Hukum bagi orang yang memecah belah urusan kaum muslimin. Bila datang kepadamu seorang yang hendak mematahkan tongkatmu, memecah belah jamaah atau memecah belah persatuan kalian, memecah belah bangsa negara, maka bunuhlah dia. Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyasukko asokum au yufarriqo jama'atakum faqatuluhu. Jadi barang siapa yang memecah belah, mematahkan tongkatmu, mematahkan dasar negaramu misalnya, dasar negaramu dipecah belah, nah, misalnya itu memecah belah persatuan misalnya, maka perangilah. Jadi wajar ya, misalnya negara itu nanti memerangi orang-orang yang separatis, orang-orang yang negara pun tidak frontal, tapi negara memediasi. Pertama ya memberikan pembinaan, pembinaan untuk umat yang salah pemahaman tentang khilafah ini ya, dicekel pemimpinnya, dipegang untuk dibina, tidak langsung diberantas, diberondong, ditembak, dibom, enggak, tapi dibina, dipegang, ditindak. Gitu. Wajar ini ya negara. Seperti halnya di Arab Saudi, jika ada orang yang berbasis khilafah individual begini, pasti ditangkap di sana, ibarat pemberontak, ibarat separatis, maka akan ditangkap, kalau nemen ya dipenggal bahkan mungkin ya. Ini ya hadis Sahih Muslim 3444. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza bui'a li khalifatain, idza bui'a li khalifatain, faqatuluhul akhara minhuma. Nah, inilah ketika apabila ada dua khalifah yang dibaiat. Nah, jadi maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya. Nah, ini ya ini Baraja ini kalau menurut hadis dari sini ya itu hukumnya itu dipenggal atau dibunuh.
Tapi bangsa kita tidak radikal, tidak frontal seperti itu ya. Ini ya dipegang, dibina atau diadili, dibina supaya insaf, tidak melanjutkan apa dibina itu ya maksudnya ya menetapi hukum yang berlaku ya, dikenai sanksi gitu loh. Tidak langsung dipenggal enggak ya. Dikenai sanksi, enggak tahu ya sanksinya misalnya ya ditahan atau penjara, kemudian di dalam penjara juga diberi pembinaan supaya tidak melanjutkan akidah kesalahannya itu, kesesatannya itu bisa menjerumuskan umat baik di dunia maupun di akhirat. Ini maksudnya adalah mendirikan kepemerintahan baru di dalam suatu kepemerintahan ya. Khilafatain ini tadi ya. Membuat negara di dalam negara, maka wajib diperangi. Pemberontak wajib diperangi, maka dahulu ada DITII bugot diperangi. NKRI dalam hal ini sudah sesuai kaidah dalam memerangi pemberontak meskipun mereka dulu juga Islam loh, sama-sama Islam. Tapi kalau sudah begini, sudah bugot, sudah separatis, itu sebenarnya sudah keluar dia dari Islam. Nanti ada dalil-dalil lagi yang memperkuat banyak. Nanti tak tunjukkan kelanjutannya dalil-dalil yang menyatakan ketika orang itu kharaja minal jamaah riba kotal islami min unuki. Nah, jadi ketika dia itu keluar dari kepemerintahan, membuat separatis, gerakan-gerakan separatis, nah, dia itu sebenarnya sudah keluar dari Islam. Kalau menurut akidah hadis-hadis ini, hadis-hadis dari Ahlussunnah ini, sudah keluar dari Islam. Nah, ini harus kita hindari, harus kita pahami, harus ngaji yang khatam. Meskipun saya ini bukan ulama, tapi berusaha ini mengingatkan Anda, mengingatkan diri saya dan Anda untuk mengkaji yang benar, untuk berkhilafah yang benar, tidak ikut-ikutan seperti ngikutin Baraja, ya, ngikutin paham HTI, Hizbullah. Nah, jangan. Setiap pengkhianat, setiap pengkhianat akan membawa bendera di hari kiamat. Setiap pengkhianat akan membawa bendera di hari kiamat. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam likulli godirin liwaun yaumal kiamah yu'rafu bihi yuqalu hadhi godratu godratu fulan. Jadi setiap pengkhianat likuli godirin akan membawa bendera. Ya, bendera loh, itu loh. Pengkhianat itu nggak bendera. Nanti di akhirat. Nah, ini benderanya pengkhianat si fulan. Nah, betapa malunya nanti ketika di akhirat membawa di hadapan Allah ya bersama umat-umat yang lainnya menjadi golongan memegang bendera pengkhianatan. Nah, inilah. Takutlah kamu, jangan ikut-ikutan menjadi separatis, jangan ikut-ikutan menjadi golongan kelompok kelompok khilafah Baraja, khilafah ISIS, ya, Hizbut Tahrir, IJ, ya. Jangan, cukup ikutilah NKRI sebagai kepemerintahan yang syah. Ya. Ini ada lagi, akan diberikan bendera kepada setiap pengkhianat pada hari kiamat dan tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada mengkhianati seorang pemimpin negara. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal 5123 sahih ya. Nah, ini sahih. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam indah hujroti Aisyah di rumah Aisyah. Sami itu Sami itu Ibnu Umar, Ibnu Umar.
mendengar pada Ibnu Umar, ya, Yaqulu berkata Umar, Sami itu mendengar aku Rasulullah di dalam rumahnya Aisyah. Yaqulu yunsobu likuli godirin liwaun yaumal kiamati wala godrotan godrotin a'zamu min godroti imamil amma. Ya, jadi berat, ya, nanti di akhirat itu adalah mempunyai bendera pengkhianatan, bendera yang besar pengkhianatan daripada adalah mengkhianati seorang pemimpin itu punya bendera pengkhianatan yang paling besar. Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada mengkhianati seorang pemimpin negara atau mengkhianati kepemerintahan. Nah, itu, ya, harap dipahami hadis-hadis seperti ini, kepemimpinan. Gampang mencari hadis ini. Sekarang banyak di internet, di YouTube, di internet, di aplikasi, ya, Kutubut Tis'ah itu ada. Nah, itu banyak. Bisa kita kaji sebagai rujukan pandangan wawasan khasanah Islam. Nah, wajibnya taat kepada pemimpin. Maka bagi yang mempunyai ideologi dan bertindak khianat kepada negara, besok di akhirat akan mendapat bendera pengkhianatan, bendera yang sangat besar. Bendera pengkhianatan yang paling besar adalah benderanya orang yang mengkhianati negaranya. Kamu mengkhianati istri, ya kecil. Maksudnya ya untuk apa ya? Misalnya terlanjur berkhianat kepada istri yang tidak diketahui misalnya, nah, itu masih kecil nilai pengkhianatan. Misalnya punya istri lagi atau untuk menutup-nutupinya, nah, itu maaf ya, ini bukan jadi patokan, bukan jadi panutan, hanya intermezzo. Kita lanjutkan. Wajibnya taat kepada pemimpin selama bukan dalam kemaksiatan. Nah, ini man atau ani. Qala Rasulullah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah, ya, an Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man atau ani faqad atau Allah wa man ya sini faqad asallah wa may yuti'il amiro faqad atau ani wa may ya'sil amiro faqad asoni. Nah, jadi inilah barang siapa yang taat kepadaku maka taat kepada Allah. Barang siapa yang menentangku maka menentang Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku maka taat kepadaku. Taat kepada amir itu ya taat kepada kepemerintahan yang ada. Kepemerintahan ini ya sudah dibentuk mengikuti koridor-koridor sunnatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau ditaati maka taat kepada Nabi, maka taat kepada Allah. Maka bila ditentang, kamu menentang kepemerintahan tanpa ada dasar yang hak, dasar yang kuat sebagai hujah, maka kamu menentang pada Nabi. Padaku Nabi, maka menentang kepada Allah. Ini sering ya, banyak hadis seperti ini kita dengarkan. Kita mendengarnya sering. Nah, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana melihat masalah yang diingkari, maka bersabarlah. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir
Fainahu man kharaja minas sultan sibron mata mitatan jahiliyah. Nah, inilah sama kaidahnya dengan tadi yang di atas dari Sahih Muslim tadi. Ketika kamu menjumpai sesuatu yang tidak sesuai keinginan, tidak menyukai kebijakan pemimpinnya, amirnya, maka bersabarlah. Diingatkan, barang siapa yang keluar dari kepemerintahan, dari rajanya, sibron, sejengkal. Nah, sejengkal itu misalnya yang tadi berakidah saja. Akidah, mempunyai akidah yang me, apa ya, memisahkan diri, akidah khilafah aja. Nah, ini akidah aja sudah disalahkan, atau membuat-buat atau mendukung khilafah Baraja. Nah, itu sudah merupakan ini apa keluar dari kepemerintahan, karena pemerintah kan melarang ideologi-ideologi seperti itu gitu loh. Maka ini bila matinya jahiliyah, maka dihindari. Maka dihindari ya, berakidah atau berbuat mengikut-ngikutin khilafah Baraja. Ayo kita bertobat. Bertobat mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti NKRI yang sudah sesuai dengan koridor Sunnatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya ini ya. Fa'innahu laisa akadun minan nasi kharaja minas sultan shibron famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Kaitannya siapa yang memisahkan diri atau punya kaidah atau punya akidah ideologi yang memisahkan diri dari yang mempunyai mendukung separatis atau mengikuti separatis, makar, terlebih makar, memberontak, mendirikan khilafah dalam negara, mendirikan negara dalam negara, berakidah ideologi separatis, maka bila mati seperti mati jahiliyah. Sebaik-baik dan seburuk-buruk umat. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Nah, saling mencela, mencaci maki, itu tidak boleh. Ya. Ini tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan seperti ini. Yang sebaik-baiknya itu ya kalian mencintai, cintailah mereka, saling mendoakan, saling mendukung. Nah, inilah tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya ditanya Nabi, wahai Rasul, tidakkah kita memerangi mereka? Lalu Nabi Muhammad menjawab, tidak selagi mereka mendirikan sholat atau menegakkan sholat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik, maka bencilah tindakannya dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka. Nah, inilah ya kaidahnya, tetap dalam ketaatan, tetap dalam NKRI, menghindari akidah-akidah separatis, akidah IJ, akidah ISIS, Hizbut Tahrir. Nah, itu jangan diikuti. Ya. Ini ya lagi ada dalil lagi, wajibnya melazimi, mengikuti, mentaati kepemerintahan selama tidak dalam kemaksiatan. Sahih Muslim 3427. Rasul
sami tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayaknahu fakana fima akhadha alaina am bayat am bayana ala sam'i wa ta'ati fi mansyatina wa makrohina. Langsung aja ya kita baca apa apa tafsirnya. Kami pernah menjenguk Ubadah bin Samit yang sedang sakit. Kami lalu berkata, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ubadah bin Samit sedang sakit. Ceritakanlah kepadaku suatu hadis yang kamu dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ubadah bin Samit menjawab, Rasul pernah memanggil saya, lantas kami membaiat beliau. Ubadah bin Samit berbaiat pada Rasul, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang kami ambil janji adalah berbaiat untuk selalu taat dan mendengar dalam keadaan lapang atau terpaksa. Mementingkan kepentingan daripada kepentingan diri sendiri, kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, dan tidak memberontak ke pemerintahan yang berwenang. Nah, beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat telah terjadi kekufuran yang jelas atau telah melakukan kekufuran yang jelas dan kalian memiliki hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahih Muslim 3427. Jadi hujah yang jelas kekufuran. Kekufuran itu kamu ibadah sholat tidak boleh diperangi. Kamu zakat tidak bisa. Zakat itu kamu dirampas hartamu. Kamu diroda paksa untuk bekerja tapi tidak diberikan hasil. Kamu ibadah haji tidak bisa. Nah, misalnya dihalang-halangi atau diboikot, tidak bisa haji, itu adalah kekufuran yang jelas. Maka kamu bisa tidak taat. Lawang ini negara ini apa? Memfasilitasi, malah memfasilitasi, mengembangkan pendidikan, mengembangkan syiar-syiar Islam, membangun masjid itu dibantu, disuplai biayanya, dibantu, difasilitasi, diizinkan, asal tidak merugikan yang lainnya. Nah, misalkan ini adalah negara sudah dalam koridor Islam, maka ikutilah negara ini, jangan keluar dari negara. Ya, jadi kaidahnya ya harap dimengerti, harap dipahami kaidah-kaidah seperti ini. Ada yang berpendapat, ustadz atau ulama kok ditangkap ditahan. Nah, karena ini akidah kaidah-kaidah dari hadis ini memang harus di apa bisa dari hadis-hadis ini bisa ditahan, ditangkap, diperangi ya, karena hakikatnya mereka nanti ke depan itu membuat perpecahan yang lebih besar. Seperti di Afghanistan ya, seperti di Afghanistan itu perang saudara, perang antar umat Muslim, saling baku tembak, memperebutkan kekuasaan. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia, jangan sampai terjadi saling nanti ke depan itu seperti itu. Seperti halnya negara-negara Saudi Arabia itu melarang keras paham-paham khilafah-khilafah ISIS, khilafah-khilafah IJ, Hizbut Tahrir ini. Ya, makanya tidak mau. Makanya ada negara meskipun tidak mendeklarasikan melarang paham afiliasi Hizbut Tahrir, ya. Itu ada negara misalnya Malaysia atau Timur Leste itu yang ada ustadz yang terpapar paham khilafah Hizbut Tahrir,
khilafah ISIS ya, mereka tidak mau kedatangan, khawatir nanti rakyat yang sudah damai itu terpapar, kemudian terjadi saling mengkafirkan, saling lempar hujah, lempar hadis, lempar dalil, saling klaim, saling mengkafirkan, saling gitulah. Jadi ini ya harapannya ya untuk kebaikan ya, untuk kebaikan ya, menghindar dari pemahaman yang salah. Ya. Kamu kalau melihat hadis-hadis atau penjelasan dari basicnya Hizbut Tahrir itu ya hadisnya benar, tapi pemahaman kaidahnya salah ya. Misalnya gini, mendirikan khilafah itu benar, dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi itu di daerah atau di wilayah, di suatu jazirah yang belum ada khilafahnya, belum ada kepemerintahannya. Baru dirikanlah di sana, misalnya di daerah Kutub Utara, benua Antartika, tidak ada khilafah di sana. Kamu di sana terus mendirikan khilafah, kepemerintahan di sana. Itu benar. Sesuai kamu dalil. Tapi ketika sudah ada negara NKRI, sudah ada bangsa Indonesia ini tegak berdiri, terus kamu mengadakan NII misalnya, DITII misalnya, ya ini salah. Ini kamu akidah ini berarti kamu sudah keluar dari Islam seperti hadis-hadis tadi. Meskipun kamu memproklamirkan dirimu Islam, Islam, Islam. Tapi hakikatnya kamu sudah keluar dari Islam gitu loh. Ya, ini harus dipahami, harus maksudnya ya dipahami dengan sebaik-baiknya supaya tidak tersesat kamu, tersesat di dunia dan akhirat nanti ya. Ya. Kalau pemberontak itu ya soro di kuyok, maksudnya itu soro berjuang di hutan-hutan ya, soro di dunia dan soro di akhirat nanti ya. Itu separatis atau pemberontak atau yang mengadang-adakan perpecahan. Nah, itu soro di dunia, ingat ya, soro di dunia, soro di akhirat. Soro di akhirat lebih nemen daripada soro di dunia. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, salah kata, yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Allah Maha Tahu, Maha lebih mengetahui kebenaran. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.